Pemirsa, komedi putar dengan budaya kekerasan dan terorisme. Kita ada telepon masuk nih Pak Azra dan Pak Ansat, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Halo, Selamat malam, dari mana? Dengan siapa? iya selamat malam. Dari Pamulang ini Mas. Dari Iya, Pamulang. Sanusi Kaplale di Pamulang. Pak Sanusi, silakan Pak. Iya, selamat malam. Assalamualaikum Profesor Jumaadi Azmadi. Iya, Waalaikumsalam Pak Sanusi. Kita ini kan Pak Prof, kita hidup yang sudah sangat kita ketahui kondisi politik, sosial, ekonomi maupun keagamaan ini sebelum Bung Karno pun kita sudah paham betul sampai kepada era SBY sekarang ini. Apakah juga kekerasan, radikalisasi, komando jihad misalkan di zaman Jenderal Murdani pun juga ada juga tipe-tipe semacam ini. Tapi yang saya ingin tanyakan kepada Bapak semua, dari rejim ke rejim sekarang ini, kenapa Pak Harto itu hebat di dalam meredam Orde Baru itu, kenapa hebat sekali dia bisa Oke. meredam Baik. radikalisasi maupun terorisme itu? Baik, Pak Apa Sanusi. terapinya sebetulnya itu? Iya. Iya, Terima baik. kasih. Salam. Baik, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sanusi. Tapi sebelum menjawab yang Ya, ini, ya. pertanyaan Ini memang tentang pertanyaan zaman penting, tapi sebelumnya tadi ada Ada soal pertanyaan tadi. yang saya kira penting diklarifikasi. Soal belajar Al-Quran, apakah- ya, saya kira kita semua sependapat. Kalau orang belajar Al-Quran jangan disamakan dengan terorisme. Saya kira tidak ada yang begitu, ya. Tapi yang ditangkap ini justru orang-orang yang melanggar ajaran Al-Quran. Orang-orang yang menganjurkan membunuh orang, memerangi orang hanya karena berbeda pemahamannya. Nah, itu justru melanggar Al-Quran. Nah, itu yang ditangkap. Oke. Kita semua sependapat itu. Kita dukung. Ya, kenapa di zaman Pak Harto bisa Iya, nah ini pertanyaan ditanggulangi? bagus sekali. Kenapa itu? Ya, sama dengan pertanyaan kenapa intelijen dulu jarum jatuh juga ketahuan. Sebetulnya sama Pak, sederhana sekali. Dulu itu ketentuan undang-undang kita sangat keras. Dulu orang baru ngomong-ngomong aja misalnya untuk tidak setuju Pancasila itu langsung udah bisa ditangkap kan. Nah sekarang itu perbuatan-perbuatan awal seperti itu Pak, itu bukan kejahatan. Karena sekarang kan kita sudah masuk demokrasi, masalah HAM, kebebasan berpendapat segala macam. Jadi campur aduk situ sehingga kadang-kadang tidak bisa dibedakan lagi mana yang masih merupakan kebebasan mengemukakan pendapat dengan yang menganjurkan kejahatan sudah tidak bisa dibedakan. Tapi dulu Ketentuan undang-undang payung kita begitu. hukumnya undang-undang anti subversif tahun 63 yang kemudian Iya, iya. Berarti undang-undang subversi dulu kan sangat kuat, Pak. Jadi banyak tokoh-tokoh radikal itu dulu ya kalau nggak tertangkap melarikan diri ya. Dan orang yang melarikan diri itu sekarang kembali setelah undang-undang kita itu dicabut, kembali lagi melakukan lebih radikal dan lebih militan. Ya. Itu sebetulnya sebabnya. Baik Pak Ansat, tapi Profesor Azumadi, ini kan ada dampak yang eksesnya yang berlebihan dari undang-undang subversif di zaman Soeharto, yaitu betul-betul kebebasan ditumpas juga, bukan hanya kelompok ekstrim, tapi kelompok yang memperjuangkan kebebasan pun ikut tertumpas oleh undang-undang ini. Menurut Anda antara HAM dengan demokrasi dan peraturan yang ketat? Iya, memang saya kira zaman Soeharto relatif represif ya, terutama untuk orang-orang yang memang punya ide-ide, gagasan-gagasan dan aksi-aksi radikal ya, seperti misalnya negara Islam gitu, tidak menghormati Pancasila, tidak menerima Pancasila dan sebagainya. Itu memang bisa digunakan selama ini undang-undang anti subversif gitu. Tapi dalam hal tertentu kalau cuma oposisi, mungkin saya lihat rejim Soeharto itu boleh disebut dengan soft regime ya kalau dibandingkan dengan di Timur Tengah. Dia tidak melakukan aksi-aksi tindakan-tindakan yang bisa digolongkan sebagai state terrorism, terorisme negara. Paling dicekal tidak boleh ke luar negeri begitu kan, tidak boleh kemana gitu kan, seperti petisi 50 gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan rejim-rejim yang ada di Timur Tengah, itu rejim Soeharto itu sungguhnya sangat soft, meskipun masih terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap orang-orang yang berbeda pandangan politik dengan Soeharto, dicekal dan lain sebagainya, Pak Ali Sadikin, Muhammad Nasir dan seterusnya itu. Tapi jadi, di Aceh kan juga di Aceh mungkin kasusnya agak lain dibandingkan dengan misalnya oposisi yang ada di Jakarta atau tempat-tempat lain.
Karena Aceh mungkin pada waktu zaman Soeharto itu sudah sampai pada tingkat yang menggunakan senjata barangkali. Kalau petisi 50 kan baru wacana-wacana ataupun pernyataan-pernyataan gitu. Oke, baik. Ini ada telepon lagi Pak. Sebentar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa dari mana? Berbeda ideologi dari Pak ideologi Bari negara. Pamulang lagi ya, silakan Pak. Iya, saya pertama ingin bukan bersikap permisif terhadap para teroris ya, tapi saya pikir pada dasarnya manusia itu tidak akan melakukan tindakan kekerasan seperti ini kalau masih ada cara-cara lain. Yeah. Jadi saya melihat mereka melakukan ini karena semua channel, semua tertutup gitu bagi mereka. Jadi mereka sudah menemukan tidak ada jalan keluar lain selain jalan ini. Itu satu hal. Okay, baik. Di hal lain, kalau kita lihat di sisi lain, Islam itu sangat tergantung pada kepemimpinan. Sejak zaman Rasulullah, saya pikir Pak Azumardi tahu persis. Kepemimpinan itu sangat penting. Kepemimpinan dalam Islam. Bagaimana Rasulullah ya kan menyelamatkan kaumnya ketika itu ya kan orang-orang Arab yang begitu dalam tanda petik bengal gitu kan bisa menjadi begitu baik. Itu kepemimpinan Rasulullah. Demikian juga para sahabat. Nah, di kita saya lihat ini kepemimpinan Islam itu sudah tidak ada. Kita bisa bayangkan tidak ada lagi figur-figur seperti Muhammad seperti Hamka yang begitu diterima semua pihak. Yang ada sekarang ini di Islam di Indonesia itu saling menjudge, saling menghukum, saling mengadili kelompok-kelompok lain yang agak lain berbeda itu dihukum, diserang, macam-macam gitu kan. Baik. Jadi, baik Pak Bari, terima kasih. Apakah benar sudah tidak ada jalan lain, cara lain bagi umat Islam untuk memperjuangkan umatnya? Saya kira di situ, kalau di situ saya tidak setuju ya. Kalau dulu kita mengatakan itu mungkin ada benarnya ya, memang ada istilahnya teori anomi ya, karena menempuh cara-cara yang menurut ketentuan tidak berhasil, dia menempuh cara-cara yang melanggar ketentuan. Tapi kalau untuk sekarang, justru di alam demokrasi di mana pemerintah memberikan kebebasan orang mengeluarkan pendapat, saya kira justru cara itu sangat terbuka. Nah seperti coba orang ini tidak mau menempuh cara yang normal, cara yang dibenarkan. Ya seperti contoh, tujuannya kan jelas. Seperti sekarang, ingin mendirikan negara Islam, syariat Islam. Itu oke saja, itu hak. Kalau dulu itu kejahatan, berbeda ideologi lain, itu langsung ditangkap. Sekarang kan boleh. Bisa berkampanye, Anda mau partai politik bilang ya? ideologi apa, saya mau negara apa, silakan. Tapi silakan caranya disediakan. Silakan Anda teriak, Anda fight di Senayan sana. Yang dilarang itu kalau Anda kalah voting misalnya di sana ya jangan ambil bom. Nah itu yang tidak boleh. Tapi selain dari itu Anda caranya banyak sekali terbuka. Saya kira orang ini yang salah mentafsirkan itu banyak cara tetapi dia tidak bisa melihat satu-satunya hanya itu, yaitu karena sifatnya yang selalu mau menang sendiri, bahwa hanya cara dialah yang paling benar, orang lain ini salah semua. Mungkin karena kekurangan ilmu dan pengetahuan terpandangan. Profesor Azumardi, ini tadi apakah benar kita kehilangan kepemimpinan Islam sehingga orang boleh melakukan apa saja agar pemimpin itu bisa hadir? Tapi kan pemimpin ini itu tergantung dari pengertian kita mengenai pemimpin Islam. Ya. Menurut saya selama orang itu beragama Islam, menjalankan Islam dengan baik, ya dia termasuk pemimpin Islam. Jadi jangan cuma menganggap mereka yang berteriak-teriak seperti itu, misalnya itu dianggap pemimpin Islam gitu. Tidak, pemimpin Islam itu ada di mana-mana. Walaupun harus kita akui kalau perjuangan itu ditempuh misalnya melalui politik, ya partai-partai Islam sayangnya terpecah belah. Tapi juga jangan mencap bahwa representasi Islam umat Islam itu cuma ada di partai-partai Islam. Partai-partai yang dalam tanda kutip nasionalis, ya kita sebut banyaklah partai-partai itu juga ada memperjuangkan Islam, memperjuangkan umat Islam dan seterusnya itu. Jadi menurut saya kepemimpinan Islam itu jangan dipersempit kepada kelompok tertentu gitu. Itu yang penting. Nah, yang kedua, jangan melihat sejarah Islam itu hanya secara sangat idealistik gitu. Jadi menganggap masa lalu itu semuanya bagus atau indah gitu ya. Padahal tadi juga udah saya singgung, begitu saja selesai pasca Nabi, selesai Khalifah Umar,
kemudian khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, itu sudah mulai konflik gitu. Sudah mulai terjadi perang saudara itu. Nah, ini yang kurang dipahami gitu. Baik. Baik, kita telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo Pak, ya Pak. Ya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana? Andreas Haryono di Tangerang, Pak. Pak Andreas Haryono, Tangerang. Silakan, Pak. Sama Pak Arsad Mbak ya. Selamat malam Bapak. Iya. Selamat malam. Pak Asmadi dan Pak Arsad. Baik, ya. Saya pertama sama Pak Arsad ya. Mengenai terorisme supaya ini hukum di Indonesia terlalu lemah supaya menurut Jenderal Kapolri udah bagus kerjanya, tapi tertangkap sama hukumannya terlalu ringan. Itu setelah keluar nggak lama melakukan lagi. Harus hukum yang berat. Kalau teori korupsi itu nggak usah remisi itu. Ya, baik. Sudah membunuh rakyat banyak itu Pak. Baik. Baik Pak Andreas, terima kasih. Kita rehat dulu Pak Ansad. Pemirsa, Komedi Putar segera kembali, tetaplah di JAK TV.